Kenapa Om Raymond tiba-tiba ngomong seperti itu? Apa mungkin Mel udah cerita semuanya ke Om Raymond? Hai. Vito. Sorry ya saya telat. Tadi saya harus handle masalah saya dulu. It's okay, tapi semua urusan kamu udah beres kan? Belum beres sepenuhnya. Yaudah, silakan duduk. Mau pesan apa? Biar saya pesanin. Thank you. Saya habis dari kantor polisi. Saya harus pastikan Bu Soraya mendekam di penjara. Dia harus membayar atas perbuatannya ke mama saya. Oh ya, kamu panggil saya ada perlu apa? Saya butuh bantuan kamu. Soal apa? Saya butuh pinjaman uang dari kamu. Saya mau membeli saham 70% dari PT Semesta Manggala. Kamu mau beli saham sebagian besar perusahaan Om Raymond? Ya. Saya yakin kamu bisa membantu saya. Saya minta bantuan sama kamu karena cuma kamu yang bisa bantuin saya. Saya bakal lakuin apapun yang kamu minta. Asalkan saya bisa mendapatkan 70% dari saham perusahaan Om Raymond. Nanti saham itu tetap milik kamu. Tapi mengatasnamakan saya. It's okay. Kenapa kamu berambisi sekali ingin menguasai perusahaan Om Raymond? Saya punya alasan yang kuat. Kenapa saya pengen mengambil alih perusahaan Om Raymond. Sepertinya aku bisa manfaatin Rizky untuk menghancurkan pangeran. Rizky mengeluarkan uang untuk mengambil saham sebagian besar dari perusahaan Om Raymond bukanlah perkara sulit buat saya. Tapi kalau saya bantu kamu, apa yang saya akan dapat? Apa yang kamu mau dari saya? Saya bakal lakukan. Hancurkan perusahaan startup milik pangeran. Sorry, Vito. Kamu nggak takut nanti Putri bakal sedih? Kalau kamu hancurin perusahaan startup milik pangeran? Bukan saya yang menghancurkan, tapi kamu, Rizky. Kamu boleh minta apa saja sama saya. Asalkan jangan menghancurkan perusahaan startup milik pangeran. Kalau Putri sampai tahu, dia pasti bakal benci sama saya. Ya, kalau gitu saya nggak bisa bantu kamu untuk mengambil saham perusahaan Om Raymond. Om Raymond sudah sembuh. Dan dia pasti akan mengambil alih semuanya.
Dan kamu nggak punya power lagi untuk menjalankan rencana kamu, Rizky. Vito. Saya terima tawaran kamu. Saya akan bantu kamu untuk menghancurkan perusahaan Pangeran. Good decision. Aku bisa hancurin Pangeran tanpa harus mengotori tangan aku sendiri. Pangeran akan hancur. Begitupun dengan hubungannya sama Putri. See you, Rizky. Jojo, ini kenapa bisa jadi begini sih Rizky? Kenapa kamu nggak negor dia sih? Gak berani kamu? Iya, bukan gitu Pak Bos. Saya, ya maaf. Habisnya saya, gimana ya? Saya bingung. Pi, diminum ya. Pipi jangan negur Jojo kayak begitu dong, Pi. Ya, karena selama Pipi koma, yang jagain kita semua itu Jojo loh, Pi. Dan Mimi yang minta Jojo supaya fokus untuk kesembuhan Pipi. Makasih ya, Pi. Jujur ya, waktu Pipi koma banyak banget peristiwa yang terjadi, Pi. Dan Mimi tuh takut banget kehilangan Pipi. Mimi pengen banget Pipi tuh cepat sembuh. Jadi semua masalah yang ada bisa selesai, Pi. Yang ada ya, Mimi sampai harus mengorbankan Putri, Pi. Supaya dia tinggal sama Vito dulu. Paling nggak bisa ngeredam emosinya Mel kan. Supaya suasana rumah itu bisa tenang. Masalahnya gini, Mi. Mel itu menyalahkan Putri atas kecelakaannya Pipi. Ya Mel begitu karena Mel terpukul, Pi. Dan dia tuh takut kehilangan Pipi. Aduh, seandainya Pipi bawa mobilnya hati-hati ya. Mungkin keadaan gak sampai begini banget. Gak selarut-larut begini. Itu tuh namanya musibah, Pi. Pipi nggak perlu nyalain diri Pipi. Yang penting sekarang Pipi udah sembuh, udah pulih. Selesain semua masalah yang ada ya, Pi ya. Paling nggak masalahnya Mel. Karena kasihan Mel itu terus ditekan Rizky untuk masalah pertunangan. Harus, Mi. Betul Pak Bos. Ya sebenarnya sih Pak Bos, Bu Bos Mimi itu udah mencoba buat bantuin Non Mel. Dengan cara Non Mel itu pura-pura minggat. Ya buat nenangin diri. Tapi nggak taunya si Tristan ya Bu ya. Si Tristan ikut campur. Ya udah si Rizky langsung ngotot banget sama Non Mel. Terus jadi riwet banget. Tapi yang dilakuin Tristan apa, Mi? Jadi Tristan itu, Pi, dia nekat nyusulin Mel ke bandara dan mau ikut kabur sama Mel. Yang ada Rizky datang dan ketahuan semuanya. Akhirnya Mel nggak bisa menghindarkan dari Rizky.